Yang saya hormati para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, para kepala bagian, hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, hingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebelumnya ingin menyampaikan, sekalipun sudah lewat ya, Happy Valentine Day ya, yang kemarin kita semua meskipun tanggal 14 Februari yang selalu diperingati sebagai hari kasih sayang telah kita lewati beberapa waktu yang lalu, namun saya yakin suasana ini, hati kita selalu diliputi rasa suasana kasih sayang, terutama dalam menjalin relasi silaturahmi yang harmonis dan produktif antara kami sebagai pimpinan dan staf, sehingga agenda-agenda kerja yang telah ditetapkan dapat dikerjakan dengan baik serta memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan capaian kinerja daerah. Sebagai pedoman untuk ditindaklanjuti dalam tugas saudara, maka berikut beberapa hal penting yang saya sampaikan dan berharap ini bisa disimak baik serta dikerjakan secara cepat, tepat dan profesional. Ada 21 poin yang saya istilahkan 21, sudah saya katakan kemarin. Ini saya ada beberapa lagi yang ingin kami sampaikan dan perlu segera ditindaklanjuti untuk kita semua. Yang pertama, saya minta kepada saudara sekalian untuk menjiwai sungguh-sungguh menjadikan moto kerja cepat, kerja cerdas dan kerja profesional sebagai spirit untuk membangun iklim kerja yang produktif dan inovatif. Moto ini tidak hanya dijadikan slogan dan dipajang di sudut-sudut ruangan kerja, tetapi yang paling penting ditindaklanjuti dalam kerja nyata. Sangat ironis jika sebagai pejabat bupati bekerja totalitas turun ke masyarakat. Saya sebentar lagi ini ada, setelah ini kegiatan, ada buka kegiatan untuk Laskar. Kemudian sebentar saya ada ketemu dengan Ibu Raja Tanahu untuk persiapan pembangunan gereja. Ya, gereja di Tanahu di PTP. Setelah itu ikut sebentar untuk acara setiap 2 minggu. Kita dengan Pak Kemendagri terkait dengan inflasi. Kemudian saya ke Kariu. Kemudian dari Kariu saya juga langsung ke Ambon untuk Lehitu dan untuk masalah itu dan wakal. Ini saya udah kerja. Jadi saya minta marilah kita semua bekerja kita kerja santai, kita kerja keras, mudah-mudahan ada berkahnya. Kita sudah menghadapi era digitalisasi. Ini saya rencana nanti saya mau kumpul seluruh kepala desa dan camat dan bahkan dari untuk puskesmas dan seluruh kepala sekolah. Ini kita bikin nanti, sudah saya arahkan ke Sekda dan ya untuk khusus yang mungkin yang terkait dengan mungkin Pak Hengki ya, untuk dengan humas itu untuk kami siapkan. Jadi seluruh desa-desa itu nanti kita punya siaran tersendiri. Jadi kita memang kita bikin seperti kita punya parabol, tapi mereka bisa nonton siaran apa saja, tapi ada siaran kita nanti di seluruh desa dan seluruh puskesmas, dan itu akan kita lihat. Dan program-program saya harap dari kalian yang inovasi supaya langsung diberikan langsung ke desa. Jadi seluruh desa bisa lihat kegiatan-kegiatan kita. Ini mudah-mudahan di era digitalisasi kita gunakan itu. Selain absen-absen yang sudah kita laksanakan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita harus mengadaptasikan diri kita di tengah arus digitalisasi ini. Pengawasan terhadap kinerja kita dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. Jadi saya lihat biasanya masyarakat langsung mereka komen
apalagi melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Setiap hari saya mendapat berbagai laporan. Problem kita sangat kompleksitas. Saya berharap koordinasi, kolaborasi dan lain-lain ya, supaya kita bangun ya setiap waktu dan setiap saat. Jika ada hal yang harus diselesaikan, laksanakan secara cepat dan terukur. Kita ada dalam suatu sistem di mana kita harus bekerja bersama, kita berpedoman kepada tusi, ya. Tapi kita jangan menjadikan itu alat yang membuat kita jadi egosentris, ego sektoral, ego unit kerja. Tapi kita harus berkreasi dan mempresentasikan kerja multisektoral. Jangan sampai ini cuma kita kerja di kita punya misalnya contoh yang PU-PU saja, kemudian yang lain tidak harus dengan perumahan, yang lain juga sendiri-sendiri, jangan. Bagaimana kita saling kerja sektoral. Saya mengapresiasi bahwa tingkat disiplin kerja kita makin hari makin baik. Dari apel saya lihat sudah baik, sudah bagus. Atau mungkin ada dengar bahwa saya mau apel lalu semua hadir. Ya saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan jangan dengar saya mau berikan arahan terus lainnya datang. Tapi saya yakin baik dengan waktu kerja yang telah ditetapkan 5 hari kerja. Saya berharap ini semakin merangsang saudara agar lebih produktif dan mencapai hasil yang kerja maksimal. Absensi menjadi salah satu indikator, tapi bukan merupakan indikator utama. Jadi saya nggak perlu itu jadi momok lalu kalian harus ini, nggak usah. Yang penting kalian harus hadir. Kalau terbiasa itu enak itu. Banyak indikator yang harus saudara penuhi, terutama berkaitan dengan rencana kerja yang sudah menjadi kontrak kerja. Ini akan dinilai seberapa besar capaian kinerja saudara, termasuk loyalitas, dedikasi, dan pengabdian. Saya tetap menjadikan variabel-variabel ini sebagai cara saya memberikan reward dan atau punishment bagi saudara. Ini sebentar lagi saya akan evaluasi siapa yang mendapat reward, itu akan saya berikan. Saya dari bilang ke Pak Sekda, tolong lihat yang absennya bagus itu untuk tahun 2022 kami akan berikan. Di depan ini nanti akan saya berikan. Dan mungkin juga saya berikan sedikit hadiah yang ya sudah kerja bagus, absennya baik dan sebagainya. Kemudian nanti kami juga menyadari bahwa produktivitas kerja memang berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Di awal saya sudah waktu menjabat, saya telah menegaskan untuk memperhatikan TPP. Jadi TPP saya berupaya untuk memenuhi semuanya. Jadi ya karena kemarin kita ada anggarannya sedikit, akan saya penuhi sampai dengan jadi full TPP. Jadi saya minta untuk kita akan bekerja dengan baik, perlahan akan dilakukan hingga memenuhi harapan saudara sekalian. Saya tidak ingin berspekulasi apapun, sebab saudara juga mengetahui situasi keuangan daerah yang harus dikendalikan secara baik supaya semua urusan yang menjadi tanggung jawab kita dapat direalisasikan. Saya upayakan nanti juga penuhi, jadi pelan-pelan saya angkat. Ya, saya perlu mengingatkan kembali bahwa program gerakan Sapa Umat berakhlak berbudaya harus terus dibumikan. Dan saya minta saudara sungguh-sungguh melakukan gerakan ini di tingkat tempat tinggal saudara-saudara dan yang sangat luas. Dan saya menyadari bahwa mungkin tidak semua daerah yang dapat saya jangkau. Ya saya minta supaya saudara menjangkau itu. Ini membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga guna efisiensi dan efektivitas saya menginstruksikan saudara mengorganisir dan mengkoordinasi di wilayah masing-masing. Saudara harus menjadi garda terdepan dalam mempelopori gerakan Sapa Umat yang baik ini. Nanti kami akan laksanakan juga mungkin safari Ramadan. Ya, jadi kemarin safari Natal, nanti tahun ini juga kita laksanakan safari Ramadan. Saya sudah tunjukkan panitianya dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang keenam, untuk meningkatkan pembiayaan daerah maka kita perlu memacu yang memaksimalkan seluruh potensi PAD itu. Jadi PAD kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh OPD pengelola distribusi, saya minta untuk memaksimalkan kinerja. Jadi tolong ini diperhatikan sehingga target-target PAD dapat tercapai. Cuma catatan saya satu, jangan sampai terlalu kita mau pacu lalu
orang-orang pasar itu kalian paksakan, itu jangan. Ya, kalau orang pasar karena mereka kadang-kadang ada untungnya tinggi. Kalau yang lain boleh, tapi kalau untuk orang pasar ini dikurangi. Dan jangan ada hal-hal yang kalian laksanakan di pasar. Ya, banyak yang kita lihat orang-orang teman-teman kita yang sudah kerja salah situ, pasti mereka tidak jadi orang. Ya, karena pasar mereka bekerja untuk laksanakan keringat mereka, kita ambil mereka punya sedikit tapi nggak terasa, itu akan berdampak pada kita sendiri. Itu yang saya tekankan, khususnya bertugas di pasar, hati-hati. Kemudian dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, saya mengharapkan agar tim reformasi birokrasi yang sudah dibentuk pada semua OPD segera menyusun roadmap reformasi birokrasi daerah dan rencana aksi reformasi birokrasi OPD. Itu tolong diperhatiin. Ini biar kita dapat penghargaan dari pusat. Kalau kita dapat reformasi itu kita bisa dapat kurang lebih 10 miliar lebih untuk kita, lumayan untuk apabila kita mendapat penghargaan yang baik. Dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Tengah, saya berharap OPD terkait, terutama Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkolaborasi dengan PKK dalam program maupun kegiatan sehingga dapat menurunkan angka prevalensi stunting daerah. Nanti pagi ini tadi ada istri saya sudah sebagai ketua tim penggerak PKK sudah ke Tehuru, Kecamatan Tehuru untuk kegiatan ini. Pagi-pagi saya lihat tadi udah jalan. Ini saya minta supaya upaya tersebut, kegiatan posyandu dan imunisasi juga harus dimaksimalkan, ya, serta menjadi perhatian serius untuk dilaksanakan. Saya berharap laporan capaian stunting, pelaksanaan posyandu dan imunisasi harus disampaikan secara berkala agar dievaluasi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah cepat dan taktis dalam penanganannya. Yang berikut, yang ke-9, kita juga harus bekerja secara cepat untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Saya harapkan kegiatan-kegiatan intervensi harus lebih real dan tepat sasaran pada upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim, bukan sekedar pada hal-hal yang bersifat seremonial atau sekedar rapat-rapat saja. Ya, saya minta hal ini juga diperhatikan. Yang ke-10, dalam upaya tertib pengelolaan keuangan daerah, saya berharap nanti Pak Sekda dapat mengkoordinasikan percepatan. Tadi Pak Sekda ada saya tugasi ke Ambon. Jadi percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2022. Hal ini penting agar penyampaian kepada BPK. Sekarang BPK lagi ke kita, jadi saya minta juga kita semua bekerja sama untuk, terutama untuk data-data yang diminta dan hal-hal yang diminta oleh BPK itu segera disampaikan. Jangan kita tunggu kita harus yang diminta langsung kita berikan. Dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada poin ini, sekali lagi saya mengharapkan kerjasama, koordinasi dan serta komitmen dari seluruh pimpinan OPD dalam merespon dengan cepat permintaan BPK. Mudah-mudahan kita dapat meraih kembali opini WTP atas kewajaran informasi yang tersaji dalam LKPD Kabupaten Maluku Tengah. Saya harap. Kemudian yang ke-11, dalam rangka penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, maka seluruh pimpinan OPD harus segera menyusun sakit. Ya, ini jadi saya katakan ini supaya kita semua membantu, ya. Jadi kita masing-masing instansi untuk membantu kita punya pimpinan di tugas kita untuk menyiapkan di untuk tempat kita masing-masing. Termasuk percepatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang kita kenal dengan LPPD tahun 2022. Kemudian yang ke-12, dalam mendukung pelaksanaan inovasi daerah, saya berharap kita segera mewujudkan One Agency, One Innovation. Itu yang sudah, di mana seluruh perangkat ini saya sering ulang-ulang. Tadi kemarin saya lihat masih ada beberapa OPD yang belum. Saya minta dari teman-teman tolong, ya, bisa membantu pimpinannya
baik itu kepala dinas, kepala badan maupun kepala bagian untuk membuat inovasi. Ini kalau saya juga minimal kalau ada yang memberikan inovasi, saya juga akan memberikan reward buat kalian berupa reward dan juga hadiah-hadiah yang khusus yang saya berikan. Saya nanti itu saya sampaikan ke Pak Sekda. Kalau bagus, ada yang teman-teman yang mampu untuk buat itu, kita berikan hadiah. Ya, bahkan hadiah berupa nilai uang boleh dan juga reward. Nanti jadi tolong kita berikan inovasi. Saya juga harapkan kerja cepat pimpinan OPD dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Pada poin ini saya mengingatkan laporan inflasi daerah untuk persoalan pengendalian inflasi telah menjadi atensi nasional yang secara langsung dievaluasi oleh Pak Menteri. Jadi nanti saya setiap jam 10 ini 2 minggu sekali kita semua dievaluasi. Tahun ini kita akan masuk ke persiapan untuk evaluasi masuk di daerah inflasi. Selama ini kan ada cuma kota Ambon dan kota Tual. Tahun 2024 kita juga akan masuk ke inflasi. Jadi saya minta supaya ini merupakan atensi dari Pak Kemendagri dan Presiden, sehingga saya minta kita semua harus bekerja yang baik agar kita usahakan hingga kita tidak termasuk daerah yang terkena inflasi. Saya juga mengharapkan kita fokus pada peningkatan realisasi investasi dan kecepatan berusaha. Saya minta segala peraturan turunan yang perlu disiapkan oleh daerah dalam mendukung kecepatan berusaha di daerah harus segera dibuat sebagai bentuk komitmen kita dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat di bidang investasi. Mungkin kemarin kita semua sudah lihat ya yang terkait dengan Celtic untuk kita punya gas yang ada di Seram Utara. Ini sudah mulai ada hasil. Jadi saya minta yang terkait dengan urusan ini kalau bisa kita percepat atau ada izin-izin dan sebagainya itu kita segera laksanakan. Kita juga harus menyusun peta mutu pendidikan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM. Kemudian selanjutnya mendukung kebijakan strategi nasional pencegahan korupsi, maka kita harus segera melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemenuhan MCP KPK, pelaporan LHKPN dan juga LHKASN. Ini saya minta supaya diperhatiin. Yang ke-17, dalam rangka percepatan penginputan rencana umum pengadaan RUP dan aplikasi SIRUP, saya mengharap agar seluruh pimpinan OPD segera memintakan operator untuk melakukan penginputan secara maksimal sampai sebelum akhir bulan Maret ini. Jadi tolong bekerja sama yang baik. Jadi jangan sampai ada yang saya lihat cuma OPD itu mengharapkan 1-2 orang, jangan. Ini saya sekali lagi kepada pimpinan OPD, tolong semuanya dilibatkan. Jadi kalau yang belum pintar nanti belajar yang sudah tahu. Saya bukan pintar tapi mungkin tidak dikasih kesempatan. Berikan kesempatan kepada mereka yang mau belajar dan mau mengetahui. Sehingga hal-hal yang ini, karena kalau diberikan 1-2 orang ke depan kita makin banyak untuk kegiatan kita, sangat banyak ke depan. Nanti kalau yang ini pas lagi tugas ke Jakarta atau tugas ke lapangan yang harusnya tahu dia tidak ada, dia lagi tugas. Sehingga saya minta minimal terkait dengan beberapa kegiatan itu harus 1 atau 2, bahkan kalau bisa 3. Sehingga kalau ada yang 1 tugas yang bisa di backup oleh yang kedua tugas, yang ketiga juga untuk backup. Saya minta semuanya harus bisa. Dan saya yakin kalian semua bisa. Untuk itu saya minta kepada pimpinan OPD, khususnya kepada yang menangani pekerjaan-pekerjaan yang sangat cepat yang harus ditangani, dan ini untuk kepentingan masyarakat itu segera diberikan untuk jadi kepercayaannya. Kalau bisa dikirim mereka untuk belajar atau untuk ikut kursus-kursus dan sebagainya. Saya minta itu agar perhatian khusus untuk pimpinan OPD ya, dalam ini kepala badan maupun kepala dinas ya, dan juga kepala bagian. Jangan sampai saya lihat cuma 1 aja jadi 1. Seperti contoh tadi ada beberapa kegiatan kami bagi. Tadi saya pakai Humas ada kegiatan di sini, kabaknya. Kemudian yang satunya ke sini, satunya lagi kita punya itu lagi dapat reward atau lagi
ke luar negeri. Saya bilang, nah berikan kepada, kebetulan yang di bawahnya yang bisa, kalau ya syukur, itu yang akan kawal saya ke Kariu. Dan nah kalau misalnya tidak ada, bingung juga kalau cuma diharap 3 orang yang tadi, ya itu yang saya mintakan. Itu pun begitu untuk OPD-OPD yang lain. Jadi bukan humas saya, tapi seluruh OPD harus. Apalagi saya lihat untuk yang paket-paketnya banyak sekali. Saya lihat itu ada PUPR, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian Kesehatan. Itu paketnya sangat banyak untuk kita adakan untuk RUP dan sirup itu. Nah ini kalau kita nggak, orang-orang itu saja yang kita berikan tugas, ini bebannya sangat berat. Apalagi kalau tiba-tiba kebanyakan dia sakit lagi. Nah ini sulit. Sehingga kemarin saya udarakan khusus kepada 3 dinas itu yang banyak itu untuk segera jadi bertugasnya itu diajar, kemudian dilatih dan digunakan, ya. Jangan sampai orangnya banyak tapi tidak bisa digunakan. Ya digunakan itu saja. Ini akan saya evaluasi. Kemudian dalam rangka percepatan perencanaan pembangunan, ini yang ke-19, maka seluruh OPD segera menyusun rencana kerja. Jadi harus dibuat rencana kerja tahun 2024 dan disampaikan kepada Baplit Bangda. Jadi ke Bapeda, rencana kerja yang disusun harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Ini yang target-target OPD serta mampu menjawab indikator SPM dan OPD pelaksana SPM. Yang ke-20, kepada seluruh pimpinan OPD diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran OPD triwulan pertama minimal 20%. Ya saya minta kalau ada yang mau itu tolong jangan sampai, ini saya ada evaluasi bank keuangan. Masa harus begitu. Kapan kalau kita laksanakan seperti itu? Janganlah. Orang punya, apalagi yang pulang dari yang pulang kerja, dia punya SPPD-nya harus udah hutang lagi, nggak tahu beli mana, pulang nanti diberatkan. Saya evaluasi itu. Jadi kalau ini saya evaluasi dulu keuangan. Masa itu harus yang mudah, mengapa kita persulit? Yang penting satu, kita nggak ambil duit untuk kita laksanakan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tapi kalau hak-hak itu cepat, saya suka seperti itu. Jadi ini tolong yang untuk bagian anggaran saya evaluasi ini segera sehingga saya minta ke depan kita nggak dipersulit. Anggarannya makin baik itu apabila kita serap. Itu triwulan pertama harusnya 20%. Triwulan kedua 20-30%. Ketiga juga begitu. Sehingga nanti jangan sampai terjadi penumpukan di belakang. Ini mau disimpan-simpan atau bukan juga dipersulit. Itu susah, jangan. Jadi saya minta itu harus diperhatiin. Jadi jangan sampai ada hal yang gampang, hal yang mudah kita persulit. Ngapa harus seperti itu? Kita harus ada aturan-aturan. Aturan-aturan kan sudah jelas, ya. Jangan sampai kita harus gini. Yang penting yang saya katakan tadi harus sesuai dengan norma dan kaidah. Dan kalau ada yang masalah-masalah, tolong dikoordinasikan. Kalau ada yang masalah, ini untuk kita semua. Misalnya, contoh diberi tugas dari pimpinan yang di bawah staf, kalau ada yang sulit belum paham, naik dia ke kepala seksi, Pak saya seperti ini. Kalau ada masalah lagi, naik lagi ke kepala untuk bagian. Kalau masalah, naik lagi kepada pimpinan OPD-nya, ya, kepala dinas badan, ya. Ada masalah, naik lagi ke Pak Asisten atau staf ahli. Kalau ada masalah lagi, naik lagi ke Pak Sekda. Kalau sampai saya 24 jam saya punya rumah itu, saya di pendopo, saya buka itu. Kalau ada masalah, saya lebih senang. Saya nggak lihat dia siapa, tapi kalau dia datang untuk melapor tapi yang jangan satu yang datang Pak, saya lapor seperti saya punya atasan saya seperti ini, itu saya nggak suka. Kalau kita jangan coba-coba kita lapor kita punya atasan, karena atasan bekerja nggak mungkin itu. Kalau kemungkinan atasan sudah mengambil hak kita betul-betul baru boleh. Tapi kalau lapor sekedar gini hal-hal seperti yang kecil-kecil itu saya rasa nggak perlu, ya. Namanya juga atasan, dia serba kekurangan. Kita malah untuk membenahi, kita koordinasi untuk membenahi atasan, ya. Nggak mungkin atasan untuk menyusahkan kita.
Namun kalaupun ada misalkan, silakan lapor dan kita akan koordinasi. Ya, itu mungkin karena miss saja. Jadi miss itu gampang ya. Asal jangan misunderstanding ya gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang 21, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai, maka tahun ini kita mulai memperlakukan TPP ya. Saya udah TPP yang nilainya lebih tinggi dari tunjangan kesejahteraan yang sudah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kepada tim TPP agar segera berkoordinasi dengan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri untuk finalisasi ANJAP ABK serta mengkonsultasikan peraturan bupati tentang TPP. Jadi kami minta, saya minta kalau bisa ini jangan sampai yang lain boleh, tapi ini saya selalu tanya-tanya bagaimana itu peraturan bupati cepat keluar supaya kita punya TPP cepat keluar, supaya kalian bisa artinya bisa dapat TPP itu. Dan saya minta kalau bisa naik sedikit. Saya upayakan mau sampai kita dapat target yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya minta juga kemarin, saya juga bilang Pak Sekda tolong ini dipercepat, terutama TPP kita. Katanya paling lambat Maret. Ya saya minta kalau bisa jangan Maret, kalau bisa ditarik-tarik sedikit. Ya saya minta seperti itu. Ini tergantung daripada kita punya peraturan bupati yang karena kalau sekarang harus saya kirim dulu ke Mendagri, jadi melalui Biro Hukum kita kirim, kita udah buat. Kemudian kita koordinasikan lagi dengan Biro Hukum yang provinsi, kirim lagi ke Jakarta balik lagi, nah baru kita dapat seperti itu. Ya itu yang perlu kita bersama. Begitu akhirnya yang sambutan ini pada apel pagi ini saya mengajak kita semua untuk lebih tinggi, bekerja cepat, kerja cerdas dan bekerja profesional untuk membangun daerah kita cintai dan kita banggakan ini. Saya sekali lagi mengapresiasi kepada kita semua ya. Kita memberikan apresiasi karena kita sudah melewati tahun-tahun yang 2022 dengan baik, dan saya memberikan semacam apresiasi kepada Pak Sekda dan seluruh jajaran ya, baik itu staf ahli, asisten dan juga pimpinan OPD dan juga kepala-kepala bagian ya, dan mungkin pejabat lainnya, juga khusus kepada kalian semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Ini akan saya evaluasi. Mudah-mudahan di antara kalian bisa mendapat satu reward yang baik, dan ini akan saya berikan kepada kalian, dan ada khusus yang kita berikan bukan hanya reward tapi hadiah-hadiah khusus kepada yang bekerja yang baik untuk tahun 2022 ini. Berdoa saja kira-kira siapa yang dapat. Ini karena kita ada berikan satu khusus ya, ada hadiahnya juga khusus. Itu hadiah khusus, mudah-mudahan kalian bisa memperolehnya. Saya nggak lihat dia dari mana ya, tapi saya minta ini penilaian dari kita semua. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Sat Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.